Tempat ini merupakan tempat di mana Insinyur Soekarno pernah diasingkan. Rumah ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Beliau diasingkan seorang diri ke Bengkulu pada tahun 1938 dan beberapa minggu kemudian disusul oleh istrinya saat itu Inggit Garnasy dan anak angkatnya Ratna Juami. Beliau menempati rumah ini dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah yang memiliki ciri khas arsitektur perpaduan antara Eropa dan Cina ini merupakan salah satu saksi bisu bagaimana sang proklamator memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, rumah ini merupakan tempat tinggal seorang pelaging Tionghoa yang bernama Tan Eang Chian. Ia merupakan seorang pedagang yang menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Selama pengasingannya, rumah ini dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda ini terdiri atas benda asli dan benda tiruan yang merupakan saksi bisu yang menemani sang proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama di pengasingan. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur. Di sisi kanan terdapat 3 kamar dan di sisi kiri terdapat 2 kamar. Pada bagian belakang rumah terdapat beranda. Pada bagian kanan terdapat bangunan memanjang ke belakang terdiri atas 5 petak. Di antaranya merupakan kamar kecil dan kamar mandi. Sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai gudang dan dapur. Bangunan cagar budaya rumah bekas kediaman Bung Karno ini dikelilingi oleh pagar dan memiliki halaman yang luas. Bangunan utama terletak di tengah halaman dan pavilion terletak di belakang bangunan induk. Rumah ini terdiri atas teras yang berhubungan langsung dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Banyak terdapat karya-karya beliau yang dipajang di dalam rumah ini. Sejarah awalnya 84 tahun yang lalu, 9 Mei 1938, Soekarno mendaratkan kaki di tanah pembuangannya yang kedua, yaitu Bengkulu. Keputusan itu diambil oleh Belanda karena pergerakan Bung Karno dianggap mulai merepotkan. Apalagi hukuman penjara, bencoy, dan sukamiskin tak membuat Bung Karno jerah. Belanda pun berinisiatif membuang Bung Karno ke Ende, Flores, kemudian Bengkulu. Di tanah Bengkulu ini, Bung Karno terus mematangkan perlawanannya terhadap penjajah. Ia pun juga menemukan pujaan hatinya, yaitu Fatmawati. Pergerakan Bung Karno acap kali merepotkan Belanda. Bahkan, hal itu telah dilakukan semenjak Bung Karno menimba ilmu di Bandung. Pada saat masih muda, Soekarno terus termotivasi membawa narasi kaum Bumi Putra untuk lepas dari belenggu penjajahan. Ia pun memanfaatkan segala momentum demi menyebarkan semangat jiwa merdeka. Mimbar pertemuan dan diskusi jadi corong favoritnya. Kaum Bumi Putra seakan memiliki harapan baru. Nama Soekarno dalam peta pergerakan nasional semakin terangkat. Kepopuleran itu nyatanya mengganggu pemerintahan kolonial Belanda. Bung Karno dicap Belanda sebagai tokoh radikal, kadang pula dicap sebagai pemberontak. Aktifnya Soekarno membuat Belanda geram. Agen-agen Belanda disebar untuk memantau segala aktivitasnya. Namun, semakin hari Bung Karno dianggap sebagai tokoh yang berbahaya bagi eksistensi Belanda. Siasat pun dimainkan oleh Belanda. Bung Karno segera diamankan dan dijebloskan ke penjara-penjara, supaya ruang gerak Bung Karno menjadi terbatas. Namun, siasat itu tak berjalan mulus.
Bung Karno selalu memiliki cara untuk membesarkan pengaruhnya. Belanda pun tak mau ambil risiko dengan tetap memaksa menahan Bung Karno di Pulau Jawa. Alih-alih pesona Soekarno meredup, justru pengaruh dan pemikirannya makin besar di tanah pengasingan. Belanda kelabakan ruang gerak Bung Karno lagi-lagi diawasi. Alhasil tindak tanduk Bung Karno selama di ND membuat Belanda makin gerah. Timbul niatan Belanda untuk segera memindahkan Soekarno. Satu-satunya opsi yang memungkinkan bagi Belanda adalah membuang Soekarno ke Bengkulu. Ia pun sampai di Bengkulu pada 9 Mei 1938. Di tempat itu Belanda berharap pengaruh Bung Karno segera redup. Ternyata Belanda salah besar. Dimanapun Bung Karno berada, pengaruh, karisma, dan pemikirannya tetap besar. Di Bengkulu apalagi, modal itu jadi ajian Bung Karno untuk melepaskan belenggu penjajahan di tanah Nusantara di kemudian hari.